Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa merekod apa yang sudah disampaikan dikarenakan ada kendala mikrofon di HP yang error. Jadi saya hanya bisa merekod menggunakan rekam video. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu lag zone. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Chandra dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian. Latar belakang, sinar matahari yang terlihat menyumbang sekitar 40% dari total energi yang diterima bumi dari matahari. Sisa energi yang diterima bumi dari matahari tidak terlihat. Sekitar 50%-nya adalah energi inframerah, 9%-nya adalah energi ultraviolet atau biasa disebut UV, dan 1%-nya adalah sinar X atau gelombang mikro. Radiasi elektromagnetik terdiri dari gelombang elektromagnetik yang ditentukan oleh panjang gelombang dan frekuensinya. Dari keseluruhan spektrum elektromagnetik, mata manusia hanya dapat melihat sebagian kecil gelombang elektromagnetik dalam cahaya. Sinar gamma atau sinar X dan sinar UV merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi dengan frekuensi tinggi dan panjang gelombang pendek. Gelombang jenis ini dapat berbahaya bagi tubuh manusia jika terserap, dan umumnya dapat menembus lebih dalam karena energinya yang tinggi. Radiasi ultraviolet atau biasa disebut UV dapat menghancurkan DNA dan merusak organisme hidup. Kulit yang terbakar sinar matahari adalah contoh menyakitkan dan kekuatan radiasi UV yang energinya tinggi. Sinar X dan sinar gamma dapat melewati tubuh kita untuk mengambil foto tulang dan organ dalam lainnya. Dosis besar dari bentuk radiasi elektromagnetik ini sangat berbahaya bagi organisme hidup. Tumbuhan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk melalui proses yang disebut fotosintesis. Organisme fotosintesis di laut seperti alga dan fitoplankton harus hidup di permukaan. Di perairan tropis yang jernih, zona eufotik dapat meluas hingga kedalaman 80 meter. Sinar matahari tidak menembus terlalu dalam di dekat kutub, sehingga di wilayah ini kedalaman zona eufotik mungkin kurang dari 10 meter. Perairan yang keruh dan berlumpur mungkin memiliki zona eufotik yang kedalamannya hanya beberapa meter. Untuk mengetahui lebih dalam terkait zona cahaya perairan, penulis menyusun makalah ini dengan materi pendukung ini berbagai jurnal dan artikel terpercaya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibagi menjadi 4, yaitu apa itu zona fotik, yang kedua apa penyebab pembiasan cahaya matahari, yang ketiga berapa jarak depuh di lautan, dan yang keempat yang terakhir yaitu bagaimana nasib cahaya dalam perairan.
Baik, di sini selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui apa itu zona apotik secara luas. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa pembiasan cahaya. Yang ketiga, untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh cahaya di lautan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk mengetahui seputar cahaya matahari di laut. Pembahasan yang pertama, zona apotik adalah daerah perairan atau badan air yang dapat ditembus cahaya matahari dengan kedalaman air kurang dari 200 meter. Zona apotik merupakan bagian dari zona pelagi yang diklasifikasikan berdasarkan kemampuan penetrasi sinar matahari ke dalam badan air. Zona ini efektif untuk melakukan proses fotosintesis. Zona apotik merupakan bagian dari zona pelagik. Dikutip dari lingkungan abiotik, zona pelagi merupakan istilah yang merujuk pada keseluruhan badan air. Zona pelagi ini dapat dibagi menjadi beberapa subzona dengan berbagai cara. Berdasarkan kemampuan penetrasi sinar matahari dalam badan air, zona pelagik dibagi menjadi dua, yaitu zona fotik dan zona apotik. Pengertian zona apotik ialah zona ekosistem air laut yang masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Perbatasan bawahnya adalah batas tembus cahaya dan kedalaman bervariasi bergantung pada kejernihan. Secara umum, perbatasan zona fotik biasanya disepakati sampai kedalaman 150 sampai 200 meter. Zona apotik merupakan pusat produksi primer di lautan karena memungkinkan terjadinya proses fotosintesis oleh fitoplankton sebagai sumber makanan bagi organisme lainnya. Oleh sebab itu, pada zona apotik ditemukan keragaman komunitas biotik yang lebih kompleks. Bagian yang dalam dari zona apotik terdiri dari dua, yaitu zona Twins dan zona apotik. Zona Twins adalah daerah dengan kedalaman air sekitar 200 sampai 2000 meter dengan kondisi cahaya remang-remang. Sementara zona apotik dianggap bebas dari sinar matahari. Dalam artian sinar matahari tidak dapat menembus zona ini. Zona apotik merupakan zona di mana massa air selalu berada dalam kegelapan secara terus-menerus karena sudah tidak terdapat cahaya matahari yang masuk, sehingga tidak terjadi proses fotosintesis pada zona ini. Yang kedua, sementara zona dianggap bebas dari sinar matahari, dalam artian sinar matahari tidak dapat menembus zona ini. Baik, selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, plankton, yaitu plankton adalah organisme kecil yang hidup di terapung-apung atau berpindah tempat secara pasif di permukaan atau dekat permukaan laut. Plankton terdiri atas fitoplankton, plankton yang bersifat tumbuhan seperti diatome, zooplankton, atau plankton yang bersifat binatang seperti radiolaria. Yang kedua itu adalah nekton. Nekton adalah kelompok hewan laut yang berenang atau berpindah tempat secara aktif seperti ikan dan cumi-cumi. Dan yang terakhir adalah bentos.
Bentos adalah kelompok organisme laut, baik tumbuhan maupun hewan laut, yang hidupnya dengan cara menempel atau merayap di dasar laut, seperti rumput laut, bunga karang, siput, karang, bulu babi, dan binatang laut. Di sini menjelaskan penyebab pembiasan cahaya. Yang pertama itu ada pembiasan cahaya adalah peristiwa membelokkan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang kedua itu ada pembiasan terjadi karena gelombang melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Apabila gelombang melewati medium yang lebih rapat dari medium sebelumnya, maka gelombang dibiaskan dengan arahnya mendekati garis normal. Yang ketiga yaitu pelenturan atau diffraksi. Gelombang terjadi jika gelombang melewati celah sempit. Yang keempat itu adalah interferensi. Gelombang menyebabkan berpaduan gelombang yang saling menguatkan melawan. Yang seterusnya, jarak yang ditempuh oleh cahaya matahari. Yang pertama itu adalah lautan dibagi menjadi 3 zona berdasarkan kedalaman dan tingkat cahaya. Yang kedua, zona antara 200 meter dan 1000 meter biasanya disebut sebagai zona Twins, namun secara resmi disebut zona despotik. Yang ketiga, zona apotik ada jauh di bawah 1000 meter. Sinar matahari tidak menembus kedalaman ini dan zona tersebut bermandikan kegelapan. Baik, di sini bisa dilihat distances sunlight travel in the ocean, itu kedalaman di bawah laut. Perairan laut. Perairan laut itu ada dua, yaitu cahaya yang ada pada lapisan permukaan air merupakan resultante cahaya yang masuk dari matahari dan langit dan cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan perairan. Dihitung besarnya reflectances, yaitu perbandingan insiden cahaya yang direfleks kembali oleh air. Cahaya matahari yang memasuk suatu medium optik seperti air, intensitasnya akan berkurang atau mengalami pereduban atau excitation seiring dengannya kedalaman perairan. Hal ini disebabkan adanya absorpsi oleh air dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Besarnya tingkat pereduban bergantung kepada materi yang terkandung dalam kolam air itu sendiri. Pada kolam air memiliki tingkat kekuruhan yang tinggi, tingkat pereduban juga tinggi. Materi-materi yang biasa menjadi penyebab pereduban adalah suspended solid dissolved organic matter atau DOM. Besarnya tingkat Besarnya tingkat pereduban ditunjukkan oleh besarnya koefisien terhadap nilai koefisien pereduban berdasar Yang pertama, absorpsi cahaya oleh air murni. Yang kedua, absorpsi oleh bahan terlarut dan tersuspensi. Yang ketiga, scattering dalam air murni. Yang keempat, scattering atau diffraksi, refleksi
oleh bahan terlarut dan tersubstansi EW. Seluruh komponen yang menentukan koefisien pereduban bergantung pada panjang gelombang cahaya. Oleh karena itu, koefisien pereduban dalam kolam air harus didefinisikan untuk cahaya dengan suatu panjang gelombang, yaitu AL sama dengan KL tambah KWL tambah EL tambah EWL, di mana AL adalah koefisien pereduban untuk cahaya monokromatik dari panjang gelombang AL, dan KA dan EL adalah pengaruh absorpsi dan scattering dari air murni. Dari KW dan EW adalah pengaruh absorpsi dan scattering karena butuh bahan terlarut dan tersubstansi pada perairan alami. Kesimpulan, baik di sini kesimpulan ada 5. Yang pertama, cahaya matahari merupakan sumber energi utama ekosistem laut. Yang kedua, cahaya matahari menjadi energi bagi organisme autotrof di laut. Yang ketiga, cahaya matahari menjadi sumber utama proses produksi di laut melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof. Yang keempat, yaitu fitoplankton merupakan produsen primer utama pada ekosistem laut yang menempati dasar piramida makanan laut. Yang kelima, fitoplankton memiliki nilai efisien tertentu dalam pemanfaatan cahaya. Sarannya yaitu penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sumber matahari hanya didapat melalui jurnal dan bantuan beberapa artikel saja tanpa adanya tinjauan lapangan secara langsung. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan meninjau langsung ke lapangan agar materi tidak hanya berdasarkan jurnal dan artikel saja, namun dapat secara fakta dan bukti nyata. Sekian dari saya, terima kasih.